Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di PPKN kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua selalu sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang pertama. Bersama saya, Yulinda Widyastuti, SPD. Baiklah Ananda sekalian, sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, kita akan mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Silahkan kita sama-sama berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Baik, berdoa selesai. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam materi selanjutnya, yang pertama, kita harus mengetahui lebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Ananda sekalian dapat menelaah hakikat dan teori-teori tentang kedaulatan. Pada materi pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan, yang mana di dalamnya kita akan membahas tentang pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam-macam kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian kedaulatan. Tahukah Ananda apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti kekuasaan. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan negara, sehingga didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, atau bisa diartikan sebagai demokrasi. Baiklah, apakah Ananda sekalian ada yang tahu apa sih arti dari asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas pada sifat-sifat kedaulatan? Ayo, apakah ada yang sudah mengerti? Baiklah, kita akan jelaskan apa itu sifat-sifat kedaulatan asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Pada submateri yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat kedaulatan. Dapat Ananda perhatikan semua, di depan kita akan lihat 4 sifat kedaulatan menurut Jen Budin. Nah, di sini ada 4 sifat negara. Yang pertama adalah asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, dan tidak terbatas. Pada sub bahasan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang macam-macam kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam atau intern adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara, seperti contohnya rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ini artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, sehingga tidak ada yang dapat campur tangan di dalam mengurus urusan pemerintahan negara tersebut. Yang kedua, tentang kedaulatan keluar. Artinya, kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain adalah mengadakan perjanjian dengan negara lain atau melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, dan ikut serta dalam organisasi internasional. Pada bagian yang terakhir di dalam pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah teori-teori tentang kedaulatan. Dapat Ananda perhatikan beberapa teori tentang kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat.
Tahukah Ananda sekalian, siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Ya, terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teorinya akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah, ya. Jadi teori ini adalah teori yang pertama ada. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu sudah diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan para dewa. Nah, sebagai info, salah satu negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah negara Jepang. Nah, pada masa lalu dengan Kaisar Tennohaika sebagai titisan dewa matahari. Mereka berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan suci. Maka seluruh rakyatnya, rakyat Jepang, harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama Tuhan. Pada teori yang kedua atau teori B, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, pada akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Yang selanjutnya, C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negaranya yang bertindak secara diktator. Baiklah Ananda sekalian, 4 submateri sudah kita bahas. Semoga Ananda sekalian dapat memahami dan mencermati materi ini dengan baik. Ananda sekalian, selesai sudah pembelajaran Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian yang pertama ini. Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan lakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian dan sampai jumpa kembali di kelas PPKN Yang terakhir, berikutnya. terima Teori kasih. kedaulatan Assalamualaikum warahmatullahi Teori kedaulatan wabarakatuh. rakyat Kemudian D, beranggap teori